Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Al-Quran hadis kelas 7 MTS semester ganjil. Ini adalah bab yang pertama. Kita akan membahas mengenai Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Ya, sebelumnya marilah kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, langsung saja kita akan masuk ke materi ya. Ini adalah peta kompetensi. Peta konsep materi yang akan kita bahas meliputi kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Ini aktivitas yang diharapkan akan kita lakukan selama pembelajaran. Ada membaca, menghafal, berdiskusi, tanya jawab, menganalisis, dan penugasan. Sementara ini adalah keterampilan. Nanti diharapkan kalian bisa berpikir secara kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, berliterasi, dan disiplin. Baik anak-anak, kalian perhatikan ya, simak dengan baik. Sebelumnya silahkan kalian amati dulu gambar berikut. Nah ini ya, jadi ada sekelompok siswa yang sedang belajar Al-Quran bersama Ustadz, bersama guru mereka. Yang pertama, kalian perhatikan, kita akan belajar mengenai Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Menurut cendekiawan Muslim, ya Bapak Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Nah, ini secara bahasa ya, jadi Al-Quran ini adalah bacaan. Kemudian secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai bagian dari ibadah. Jadi ini Al-Quran secara istilah adalah wahyu Allah atau kalamullah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, dengan perantara malaikat Jibril ya, sebagai petunjuk hidayah bagi kita manusia, dan ketika kita membacanya dinilai sebuah ibadah. Sudah paham ya anak-anak ya, tadi pengertian Al-Quran baik secara bahasa dan istilah. Nah kita lanjut. Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Nah, ini adalah yang bisa kita pahami ya dari pengertian Al-Quran yang sudah dijabarkan sebelumnya. Adapun nama-nama Al-Quran, kalian perhatikan. Nah, ini banyak nama-nama Al-Quran ya. Di antaranya adalah yang pertama, Kitab Allah. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan. Apa itu? Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surat Furqan ayat 1. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira.
Ya, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Quran surat Furqan ayat 1. Ya, sudah bisa dipahami ya. Ini jadi nama-nama Al-Quran. Yang pertama Al-Kitab atau Kitab Allah. Kemudian Al-Furqan ya, atau pembeda. Ini Furqan ini artinya pembeda. Baik, selain itu tentu masih ada beberapa nama Al-Quran yang lain, tapi tidak disebutkan di sini ya. Kemudian sekarang kita bahas fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah fungsi Al-Quran dalam Islam. Perhatikan. Yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Nah, tentu ya, ini adalah dasar hukum Islam. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Nah, ini. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat, sebagai pengontrol dan pengkoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat, ya, sekaligus sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Cermati dengan baik ini fungsi Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran ada 3 fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, kemudian petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini Al-Quran sebagai petunjuk ini memuat tiga hal ya. Yang pertama petunjuk sebagai umat manusia secara umum, kemudian petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang yang beriman. Al-Quran merupakan penyempurna kitab terdahulu. Nah ini, kalian lihat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ya, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jelas sekali ya, dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Oke anak-anak, selanjutnya yang B adalah bagi kehidupan manusia. Fungsinya apa? Nah, nih, perhatikan. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya ini ya, Al-Huda ini adalah petunjuk. Kemudian Al-Furqan ini artinya pembeda, dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi ya bagi kehidupan manusia sesuai dengan nama Al-Quran itu sendiri. Baik, berkaitan dengan Al-Quran Pak Kari cukupkan dulu ya. Nah selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan mengenai hadis. Kalian simak dengan baik. Apa itu hadis? Yang pertama, pengertian hadis. Secara bahasa, hadis ini adalah baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, cerita. Nah, ini ya, jadi yang namanya hadis ini adalah secara bahasa artinya baru,
tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan juga cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Oke ya anak-anak, bisa dipahami ya, ini adalah pengertian dari hadis. Nah, hadis ini memuat ada beberapa perkara ya, atau pokok-pokok yang menjadi bagian dari hadis itu sendiri. Yang pertama adalah perkataan, jelas ya. Kemudian perbuatan, kemudian mendiamkan, dan juga sifat himmah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah komponen dari hadis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Ini perkataan. Kemudian yang kedua adalah perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Ini namanya perbuatan. Kayak kalian cermati dengan baik. Selanjutnya, apa itu takrir? Nah, ini takrir ini adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu ya. Jadi artinya kalau Rasulullah itu diam, berarti ya Rasulullah secara tidak langsung membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya. Bisa dipahami ya, ini adalah takrir. Baik. Kemudian sifat, keadaan, dan himmah atau keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud himmah ini? Yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral atau akhlaknya. Yang kedua, silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahiran yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga, himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram dan lain sebagainya. Baik, itu adalah himmah. Nah, sekarang coba kita pelajari apa fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah mengukuhkan hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Ini penting ya, jadi hadis ini mengukuhkan hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang mujmal atau masih bersifat umum, masih bersifat global ya, diperinci kemudian oleh hadis. Kemudian menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Oke anak, bisa dipahami ya sampai di sini. Ini adalah fungsi hadis. Jadi hadis ini juga merupakan hukum Islam yang kedua ya, dasar hukum Islam yang kedua. Baik. Nah, sekarang fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam secara umum apa saja? Perhatikan. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam.
Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum. Kedua, ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Ya, ini adalah fungsi dari Al-Quran dan hadis dalam Islam. Jadi penting sekali ya kita mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, karena ini keduanya merupakan hukum dasar dari ajaran agama Islam. Baik anak-anak semuanya, demikian ya penjelasan Pak Guru. Untuk selanjutnya biar kalian lebih paham, silahkan coba kerjakan latihan soal berikut. Nah, ini tugas untuk kalian. Yang pertama, coba jelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran, minimal 2 ya. Kemudian tuliskan dalil yang menerangkan bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah. Yang keempat, jelaskan pengertian hadis secara bahasa dan istilah. Dan yang kelima, sebutkan 3 fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Oke anak-anak, selamat mengerjakan ya. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Terima kasih, sampai berjumpa ya pada video pembelajaran selanjutnya. Ikuti terus channel Ari Production ya, dan yang belum subscribe silahkan bisa bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe biar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.